Mari semua bangkit berdiri. Hari ini anak-anak muda di tempat ini siap puji nama Tuhan. Yang siap sama-sama lambaikan tangannya dong. Kita mau sama-sama bersorak buat Tuhan. Mari sama-sama teriakkan ya Tuhan. Say wow, wow, wow. Turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Oh, you took away my pain. You took my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. Say, you have given me a joy that won't stop and will never lose. I will praise You with gladness, for You are took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never lose. I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never lose. I will praise You with gladness, for You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never lose. I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never lose. I will praise You with gladness, for You are good. Say You are good, for You are good, for You are good. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Aku mau lihat semangat anak muda yang lebih lagi di tempat ini. Mari sama-sama kita mau ngangkat tangan kita lagi. Kita mau sama-sama beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
kehidupan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Suatu privilege buat kita bisa manggil Allah kita Bapa. Dia yang begitu mulia mengampuni dosa-dosa kita. Dan karena kasih-Nya yang begitu sempurna, hari ini kita boleh jadi anak-anaknya dan kita boleh panggil Dia Bapa. You're a good Father. Oh, I've heard 1,000 stories one day think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleasing, that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang seperti Engkau. Engkau mengasihi kami. Engkau menolong kami, membimbing kami seperti seorang Bapa. You're amazing. You're a good, good Father. Oh, I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word.
You are so perfect, Lord. Di dalam setiap jalan-Mu Tuhan, bagi hidup kami, You are so perfect. Engkau cukup, Engkau lebih Tuhan daripada cukup Tuhan bagi kami. Haleluya Yesus. Thank you Lord, kami sudah menyembah Engkau Tuhan di tempat ini dan Engkau hadir memenuhi setiap kami Tuhan. Hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang lembutkan setiap hati, karena gak ada yang gak mungkin bagi Engkau Tuhan. Kalau hari ini mungkin kami datang dengan berbeban berat, mungkin kami datang dengan berbagai permasalahan dalam hidup kami hanya tahu bahwa Engkaulah jawaban segala sesuatunya. Dan kami mau taruh harapan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Flamers. Thank you tim Praise and Worship yang udah membawa kita dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Oke, selamat datang di bulan Maret. Nggak kerasa ya, udah bulan ketiga lagi, 9 bulan lagi kita masuk ke 2024. Wah cepet banget nih, rasanya Januari kemarin kayak lama tapi udah Maret aja. Semangat gak sih masuk bulan Maret? Coba, what's up Flamers? Asik. Semangat ya masuk bulan Maret, udah pertengahan semester. I think teman-teman udah mulai banyak tugas, banyak yang harus dikerjain, banyak ujian menanti di depan. Tapi I think bersama dengan Tuhan gak ada yang jadi masalah. Selama kita lakukan tugas kita, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan pimpin kita dalam kuliah kita, dalam sekolah kita, dalam kerjaan kita, dimanapun dia berada. Ada amin? Yes. Oke, masuk ke bulan yang baru juga. Flame masuk ke tema yang baru, teman-teman semua. Kalau kita udah bahas soal love beberapa minggu yang lalu, di bulan lalu kita bahas soal cinta-cintaan. Di sini dekornya penuh dengan love, bahkan masih ada tuh balonnya di belakang. Gak tahu coklat minggu lalu masih ada enggak? Kalian minta aja sama pengurus. Tapi bulan ini kita masuk ke tema yang baru. Satu tema di mana kita bakal bahas tema ini selama 1 tahun penuh. Kita bakal bahas tema ini selama 1 tahun penuh sampai nanti akhir 2023. Karena 2023 kita bakal bahas tentang yang namanya excellence. Katakan sama-sama excellence. Ini tema khotbah saya hari ini, bukan ini ya. Kita bakal bahas excellence. Excellence tuh menandakan satu kualitas teman-teman semua. Saya pernah pergi makan di satu restoran. Dari zaman saya kuliah, restoran ini udah ada. Ya bisa dibilang warung lah, bukan restoran ya. Dia nyediain steak. Wah, steak di restoran ini gue suka steak. Jadi gue, ini udah steak murah, enak lagi. Gitu kan. Kita makan di sana. Menunya ada sekitar 20 jenis steak-steakan dengan saus-sausnya yang beragam gitu kan. Setiap kita mesen steak tersebut udah harganya murah, enak, gue jadi seneng. Gue setiap kuliah sering banget ke sana dulu sama pengurus Flame zaman dulu. Kita pergi sering banget ke sana. Ini warungnya ada di daerah Dago ya. Kalau gue spill endorse dong. Jadi kalian cari tahu sendiri aja, ada warung steak murah daerah Dago. Harganya 20.000 sampai 30.000. Kalian bisa cari. Setiap kita ke sana, pasti bumbunya tuh nggak pernah gagal. Tapi ya namanya warung steak, ya warung steak biasa. Kita nggak bisa pesen yang namanya tingkat kematangan. Ya kan, kita nggak bisa pesen ke dia, saya pingin medium rare. Atau saya pingin medium well dong mas. Atau enggak saya pingin mas ya agak juicy gitu. Enggak bisa. Steak yang datang itu pasti tipikalnya adalah steak yang well done. Steak yang benar-benar mateng. Ya rendang lah gitu lah, kurang lebih seperti itu. Tapi enak bumbunya. Jadi saya suka ke sana. Ada satu restoran lagi yang steaknya agak mahal dan ke sana juga nggak mungkin setiap hari, nggak mungkin setiap bulan. Kalau misalnya ada acara aja, anniversary, ulang tahun baru pergi ke sana. Tapi dia jual quality. Di mana steaknya dia kita bisa pesen tingkat kematangannya. Saya paling suka
pesen tingkat kematangan tuh medium rare. Jadi masih agak merah gitu tengahnya. Waktu itu saya mesen, lalu saya makan, saya cobain, oh enak ya. Setelah seperempat stick habis, saya baru sadar, ini kayaknya medium deh. Biasanya kalau medium rare tuh lebih merah lagi. Akhirnya saya panggil masnya kan, mas tolong kesini. Ini sticknya medium atau medium rare? Dia cek, oh ini medium kak. Tadi saya mesennya medium rare mas. Oh iya sebentar. Akhirnya dia ambil sticknya, dia bawa ke dapur, lalu dia bawa lagi sticknya dengan porsi full. Aduh hati senang, tau gitu gue makan setengah tadi. That excellency, excellence dari restoran tersebut. Dia ganti full. Pokoknya pesanan lu apa, lu dapet yang lu pesen. That's excellence. Kalau teman-teman pingin pergi makan, sekarang ngecek Google nggak? Cek Google, ya kan? Reviewnya. Pelayanan buruk misalnya, sambalnya sedikit, WC-nya jorok nih, bau banget gitu misalnya. Kalian pasti cek dulu Google. Dan restoran-restoran tempat makan yang bintang 5 pasti mereka menyediakan segala sesuatunya excellence. Makanannya, pelayanannya, semuanya excellence. Nah, tahun ini I want you to be excellence. Karena itulah yang dicari oleh dunia. Excellency. Anak-anak muda, come on, berdampak. Come on, anak-anak muda harus jadi terang di tempatnya, di kuliahmu. Berhenti anak-anak muda untuk petantang-petenteng, bawa Rubicon. Aduh, isu-isu sensitif ya. Ayo jadi anak-anak muda yang jadi terang. Jadi anak-anak muda yang excellence. Tahun ini kita bakal bahas soal excellency dan tokoh-tokoh anak muda yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Hari ini kita bakal belajar dari satu tokoh. Saya kasih judul khotbah hari ini adalah exile atau pembuangan teman-teman semua. Atau pembuangan, exile. Siapa di sini yang tahu ada satu istilah di Jepang namanya hibakusha. Mungkin kalau Yakuza pernah dengar ya kan. Yakuza pernah dengar, Ronin pernah dengar mungkin. Hibakusha pernah dengar gak? Aku jelasin sedikit ya. Hibakusha adalah orang-orang yang terdampak bom atom Hiroshima Nagasaki. Walaupun nih perhatikan teman-teman, hibakusha ini jadi istilahnya dia tinggal di Jepang dan kita tahu, orang-orang tahu dia itu terdampak bom Hiroshima dan Nagasaki. Dia punya sebutan khusus namanya hibakusha. Dia terdampak walaupun tidak terkena secara langsung. Jadi gak kena langsung duar gitu. Kalau kena langsung udah kembali kepada yang maha kuasa ya. Maksudnya dia gak kena langsung tapi dia berada di radius beberapa kilometer dari ledakan bom tersebut. Dia disebut hibakusha. Bahkan teman-teman semua bisa bayangkan bayi yang masih di dalam kandungan seorang ibu yang tinggalnya radiusnya beberapa kilometer dari bom tersebut. Bayi tersebut juga disebut sebagai hibakusha. Itu adalah masa perang 1943 kalau nggak salah. 1943 yang terjadi, dampaknya luar biasa banget sama orang-orang. Bahkan sampai ada sebutannya, namanya hibakusha. Kita bakal lihat di Alkitab ada satu masa perang dan ini tuh berdampak banget sama anak-anak muda di sana. Kita beruntung hari ini kita nggak ngalamin peperangan ya. Kita nggak ngalamin masa-masa perang. Tapi di masa di Alkitab ada seorang anak muda yang ngalamin masa-masa peperangan dan pembuangan, exile. Kita buka sama-sama ayatnya di Daniel 1 ayat 1 sampai 2. Daniel 1 ayat 1 sampai yang kedua. Untuk 3 bulan ke depan kita bakal bahas tentang Daniel. 3 bulan ke depan kita bakal bahas soal Daniel. Ya, Daniel 1 ayat 1 sampai yang kedua. Aku bacain buat teman-teman semua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Terjadi perang di sana. Lalu Tuhan menyerahkan Yoyakim
Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Terjadi peperangan di Yehuda saat itu. Teman-teman bisa bayangin lah peperangan itu seperti apa. Walaupun belum ada bom atom, tapi yang namanya perang, damage yang pasti banyak. It's collateral damage pasti terjadi. Mungkin ada bangunan yang hancur, mungkin ada orang-orang yang mungkin meninggal, ada orang-orang yang terkena senjata lah seperti apa, luka dan lain-lain. Secara fisik mereka pasti terluka. Yang pertama, yang kedua mental. Saat perang, apalagi kalah. Ya kan? Mental mereka pasti runtuh. Ada trauma pasti. Bagi mungkin semua warga ketika sedang tertidur lelap tiba-tiba terjadi invasi gitu kan. Ada trauma di situ, ada duka pasti di situ. Entah saudara, entah mungkin orang-orang terdekat, ada yang kehilangan. Itulah yang terjadi ketika masa perang sama kejadiannya sama seperti Hibakusha tadi. Ada dampak yang besar terjadi di peperangan tersebut dan diceritakan Yehuda kalah saat itu. Bangsa Yehuda kalah. Lalu apa yang terjadi kita lihat di ayat yang berikutnya teman-teman semua. Kita baca di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Inilah yang disebut dengan pembuangan. Jadi kalau teman-teman suka nonton film kolosal, film-film yang medieval, yang kerajaan-kerajaan seperti itu. Kalau misalnya satu kerajaan berhasil menginvasi kerajaan yang lain, biasanya yang menang dia bakal ambil anak dari kerajaan yang dia kalahkan untuk dia bawa. Tujuannya apa? Ya satu, supaya raja tersebut gak ada keturunan berikutnya untuk meneruskan tahta. Yang kedua, anak tersebut akan diajar sesuai dengan cara gue. Dengan cara pemenang. Tujuannya itu. Nah, saat itu Nebukadnezar dia menang atas Yehuda. Lalu dia bilang, ambil orang-orang yang muda, yang tidak ada celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai macam hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, orang yang cakap dan bisa bekerja di dalam istana raja. Itu sama seperti itu adalah profil yang kita sediakan, yaitu Daniel. Boleh ditampilin slide-nya? Daniel dan ketiga orang temannya adalah anak-anak muda yang ditarik oleh Nebukadnezar. Daniel muda. Saat itu diceritakan di sana dalam bahasa aslinya masih muda di situ, yaitu Yeled. Yeled itu young man atau youth. Berarti usianya sekitar 14 sampai 18 tahun, sama kayak kalian. 14 sampai 18 tahun, dia masih muda. Lalu dia itu pasti ada hubungannya sama keluarga bangsawan atau kerajaan. Dia heir of a royal kingdom. Dia good looking teman-teman semua. Gak usah ya aku gak bisa bayangin orang zaman dulu seperti apa. Cuman dia good looking, ganteng, instagramable pasti. Pasti bikin cewek-cewek meleleh gitu kan. Aduh, ada Daniel lewat gitu kan. Seperti itulah kurang lebih Daniel dan teman-temannya. Dia tidak bercela, artinya no flaws, artinya gak ada sedikit pun kekurangan di dalam fisiknya. Dia pintar, smart, highly intelligent dan open minded. Kenapa aku bilang open minded? Karena dia menguasai berbagai pengetahuan. Pengetahuannya banyak, artinya bukan cuma soal pengetahuan yang ada di Israel saja. Dia menguasai pengetahuan di luar dari Israel. Dan dia punya royal kingdom quality. Dia punya kualitas di mana bisa bekerja
di istana kerajaan. Lo bisa tanya orang-orang yang bekerja di istana kerajaan adalah orang-orang yang punya kualitas. Aku bersyukur pernah satu pelayanan sama kokonya Owen, Claudio. Claudio bisa ditanya lah sama kokonya Owen. Kerja di istana, kokonya Claudio tuh kerja di istana sama Jokowi. Kemarin gue lihat fotonya tuh, wah masakin nasi goreng buat Jokowi. Kan gak bisa orang tidak kualitas seperti saya ini masakin nasi goreng buat Jokowi gitu kan. Besok-besok diberitakan Jokowi diare gitu kan. Kalau Claudio udah jelas kualitasnya. Dia bisa masak. Dia tahu Jokowi sukanya apa. Saya suka nanya, Jokowi suka makan makanan apa? Padang ternyata. Orang-orang yang berkualitas yang ada di lingkungan istana. Daniel memiliki kualifikasi seperti ini teman-teman semua. Tapi aku mau kalian bayangin jadi Daniel. Bayangin jadi Daniel. Saya pernah dulu waktu masih kecil suka diajak main ke theme park sama mama saya. Dulu theme park paling keren cuma di Kings. Kalian bisa main ke Time Zone, sekarang Kidzuna, gitu banyak lah kalian mainan. Dulu tuh cuma Kings doang, main ulil paling juga. Itu udah seru banget. Dan Kings tuh penuh banget gila. Nah, gue main sama nyokap gue dan karena penuhnya dan saya saking senangnya terpisah. Pernah gak teman-teman yang terpisah di mall gitu? Pernah gak sih? Takut gak sih? Waktu lagi masih kecil gitu kan kayak mama mana ya? Kalau sekarang sih kita terpisah sama orang tua pulangnya subuh, pulangnya malam gitu kan. Senang. Dulu takut teman-teman ketika masih kecil. Saudara bayangin jadi Daniel. Di mana dia hidup ya aku bisa bayangkan. Dia adalah salah satu keluarga bangsawan so harusnya tercukupi. Dia punya pendidikan yang baik sehingga dia bisa belajar banyak hal. Dia instagramable, good looking, handsome. Mungkin dia punya banyak sekali skincare ya. Cukup maksudnya dia bisa ngerawat diri dia dengan baik. Dan suatu hari jebret terjadi perang. Dan jebret dia dibawa ke satu bangsa di mana dia nggak kenal siapapun di sana. Mereka cuma berempat dibawa ke bangsa yang lain. Mereka ditarik, mereka harus jauh dari orang tua. Ya. Mereka harus jauh dari sanak saudara. Mereka harus jauh dari circle-nya mereka. Mungkin mereka punya teman-teman main, grup WhatsApp kecil-kecilan atau mungkin close friend, tapi mereka udah gak punya lagi. Mereka harus pergi ke Babel. Mereka harus tinggal bersama orang asing. Teman-teman bisa bayangin jadi Daniel bakal seperti apa. Tapi kan Kak, kalau kakak baca di ayat 5 dan 6, lihat bayangin. Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari. Pelabur itu daily ration ya. Daily ration itu artinya adalah porsi makanan dari santapan raja. Tuh enak Kak, mereka dapat porsi makanan santapan raja. Mereka kesana gak dapat nasi kotak Kak, bukan. Mereka makan makanan raja Kak, minumnya minuman raja Kak, bukan mixu, bukan Kak. Dan mereka dididik Kak selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Enak Kak, Daniel tuh kayak istilahnya ya study tour lah. Bisa bayangin gak sih? Ini lebih daripada sekedar bukan study tour, mereka dipaksa pindah ke satu kerajaan. Mereka dididik bukan karena orang yang mendidik mengasihi mereka, tapi mereka dididik supaya suatu saat dia bekerja buat Babel. Mereka dikasih makan bukan karena saya sayang sama dia, bukan saya karena pengen ngerawat dia, tapi supaya lu harus sehat. Supaya lu bisa kerja buat gua. Wow. Ini bukan tempat di mana Daniel bisa menemukan kasih sayang. Padahal usia kalian, usia kalian, bukan usia saya ya, saya udah tua. Usia kalian adalah di mana kalian butuh kasih sayang. Di mana kalian butuh rasa di mana ini ada circle gua nih. Di sini gua bisa bertumbuh bersama. Nah, Daniel diambil, dididik untuk bekerja suatu saat bagi raja.
So how do you feel? Di pembuangan, di exile seperti apa rasanya? Rasanya mungkin stressful. Mungkin rasanya takut setiap hari, gue besok ngapain ya? Besok gue belajar apa ya? Jangan besok gue disuruh ngapain ya? Gak jelas. Abis 3 tahun dididik gue ngapain ya? Gue ngapain kerja di Babel ya? Ini kan bukan bangsa gue. Mungkin mereka takut. Orang tua gue gimana kabarnya ya? Teman-teman gue kabarnya gimana? Jelas banget dulu gak ada SMS, WhatsApp dan lain-lain. Mereka overthink mungkin setiap malam. They cry a lot maybe. Mereka cemas setiap harinya. Kenapa aku ceritain ini hari ini? Karena seringkali teman-teman semua, kita hidup juga di dalam keadaan exile. Elemen-elemen yang tadi aku ceritakan, stressful, fear, anxiety, overthinking, worry, live in fear, semuanya mungkin pernah terjadi dalam hidup kita atau mungkin suatu saat akan kita alami. Karena tidak bisa dipungkiri semua orang pasti menghadapi yang namanya masalah. And hari ini mari kita belajar how to deal with exile. Seperti Daniel deal with exile. Teman-teman mungkin suatu hari atau mungkin saat ini mengalami stres, takut, khawatir, cemas. Maybe you cry a lot, maybe gue gak bisa tidur malam kak, gue overthinking, gue mikirin orang tua gue. Gue overthinking, gue bisa kuliah gak? Gue stres kak, gue di kuliah ini kayak gak nyaman, kok gue kayak ngerasa salah jurusan. Kak gue cemas kak, gue kayaknya gak bisa bayangin orang tua. Hey come on. Kita menghadapi different exile, tapi ada satu cara yang kita bisa lakukan bersama-sama. Sama seperti yang Daniel lakukan di dalam masa pembuangan di Babilonia. Siapa di sini yang mau jadi excellent seperti Daniel? Boleh angkat tangannya dong? Yes. Yuk kita belajar apa yang Daniel lakukan ketika dia berada di dalam exile. Yang pertama, next, don't be affected by your problem. Ada satu hal yang unik teman-teman semua kalau teman-teman baca di kitab Daniel. Di ayat ke-6, ke-7, kita akan baca di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Aku bacain ya, Daniel 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Oke, 4 orang ini ya, dia masuk ke Babilonia ya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain. Memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Anehnya di mana? Mengubah identitas seorang, apalagi namanya nama. Nama itu adalah doa, ya kan? Daniel artinya itu adalah Allah adalah hakimku. God is my judge. Nama adalah doa. Ketika aku juga dikasih nama Daniel, itu ada artinya. Kasih nama Gatot, Gatot juga ada artinya. Gatot ada artinya. Semua nama kalian, saya yakin orang tua kalian bukan yang lagi di jalan, mama mau ngelahirin terus lihat baliho. Wih, bagus nih namanya Viera kayaknya. Kan gak mungkin ya. Wah, bagus nih kayaknya lagi lewat ada pamflet gitu. Set, Cyril. Wah, ini namanya nih. Kan gak mungkin. Udah dipikirkan dari hari ke hari nama anak ini si A. Nama anak ini Viera. Nama anak ini Cyril. Nama anak ini Dilon. Semua udah dipikirin. Begitu juga dengan Daniel. Dia punya nama Daniel dengan arti God is my judge. Dan di sini di Babel dia dikasih nama baru. Saya dulu sempat pingin punya nama baru.
Karena sebagus-bagusnya saya kenalan Daniel, akhir-akhirnya dipanggil Gatot juga. Karena mungkin lebih jarang ya nama Gatot. Pingin kayaknya ganti nama, tapi kesini I'm enjoying. Saya jadi beda, saya jadi merasa jarang juga nih orang punya nama Gatot, apalagi di Bandung. Mungkin kalau di Jogja banyak, kalau di Jawa banyak, tapi kalau di Bandung jarang. Daniel saat itu setelah ke Babel dia diberi nama lain, jadi siapa namanya? Belteshazzar. Artinya apa? Kalian tahu gak? Belteshazzar, Bel itu adalah dewa dari Babel. Dan Sazar artinya adalah dewa dari Babel adalah pelindungku. Ini bukan cuma sekedar ganti nama biasa. Mereka mau ganti identitas siapa Tuhan yang Daniel percayai, yang Sadrak percayai, yang Mesah percayai dan Abednego percayai. Semua namanya diganti dengan nama dewa-dewa Babilonia. Daniel diberikan identitas baru sama mereka. Tapi apa yang Daniel lakukan? Daniel, he didn't affected by his problem. Dia nggak kena efek, dia nggak masalah dengan apa yang dia hadapi saat itu. Dia bisa aja menghidupi identitas barunya. Tadi kan saya udah bilang, porsi raja loh. Kalian bisa bayangin gak makanan porsi raja itu seperti apa sih? Mau nolak, minimal ada babi crispy lah di situ. Pasti, minimal itu mah. Dengan taburan kaviar. Makanan raja lebih-lebih dari makanan siskakol. Bisa bayangin lah. Raja bikin es krim rendang, ya kurang lebih seperti itulah. Porsi-porsi raja, makanan-makanan raja. Dan dia bisa aja menikmati. Bisa aja kan dia bilang, Tuhan gimana tuh. Dan dia bisa saja mengikuti gaya hidup yang ditawarkan Raja Babel. Bisa aja. Daniel bisa saja menyerah pada keadaan, tapi dia nggak mau terjebak di dalam masalahnya dia. Dia ambil sikap di ayat yang ke-8. Dia bilang, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Wow, ini namanya excellence. Ini namanya quality. Ini namanya anak muda yang excellence. Daniel bisa saja menghidupi identitas barunya sebagai Belteshazzar. Tapi Daniel milih bahwa saya adalah Daniel yang menyembah Allah yang hidup. Seberapa sering kita hidup di dalam exile dan kita merasa itu menjadi excuse kita. Udahlah kak, susah. Udahlah kak, keadaannya seperti ini, udah aku jalanin aja kehidupan seperti ini. Aku gak bisa kak. Kita lihat Daniel, dia tidak menghidupi identitas barunya, tapi dia tetap sebagai Daniel yang menyembah Allah Israel. Yang pertama, don't be affected by your problem. Yang kedua, keep on trusting God no matter what. Teman-teman kalau baca kitab Daniel dan kita bakal bahas ini beberapa minggu ke depan. So teman-teman datang tiap minggu, come on. Kita diperlengkapi menjadi semakin excellence. Teman-teman bisa tahu apa yang Daniel lakukan. Teman-teman mungkin pernah dengar di sekolah minggu berapa kali dia berdoa. Dan teman-teman kalau baca di Alkitab bahkan beberapa pasal isinya cuma doanya Daniel sama mimpinya Daniel. Pasal yang panjang itu isinya mimpi. Isinya doa teman-teman. Bagaimana kehidupan Daniel? Dia tetap mengandalkan Allah. Bagaimana Daniel tetap menjalin komunikasi yang erat dengan Allah meskipun di dalam exile atau di dalam pembuangan atau di dalam masalah. Bahkan saya bisa berani yakin Daniel berdoa lebih daripada biasanya waktu dia ada di Israel.
Karena dia benar-benar butuh Tuhan. Berapa banyak dari antara kita ketika kita menghadapi masalah, kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi lebih lari mengandalkan diri sendiri. Berapa banyak di antara kita yang mengandalkan pemikiran kita sendiri dan bukan mengandalkan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ketika menghadapi masalah bukannya datang kepada Tuhan, malah lari menjauh daripada Tuhan. Come on, don't be affected by your problem and keep on trusting God no matter what. Daniel dihadapkan dengan banyak sekali tantangan. Teman-teman kalau baca, dia gak makan makanan raja. Bahkan dia tantang 10 hari. Nanti kalian lihat yang lebih sehat siapa. Kalian udah pernah denger inilah di sekolah minggu pasti. 10 hari dites. Dia menantang pimpinan yang ada di sana. Dia menantang orang-orang yang ada di sana. Saya pikir itu adalah langkah yang gegabah. Dia adalah orang luar, dia tantang. Kalau misalnya ternyata Daniel lebih kurus, lebih gak sehat. Saya gak yakin dia bisa ada di istana lagi. Saya gak yakin Daniel dipercaya lagi sama raja. Saya gak yakin dia di pembuangan jadi dididik. Mungkin dia dibuang. Mungkin dia benar-benar disiksa, mungkin di penjara. Jadi seperti tadi. Teman-teman bisa bayangin. Tapi Daniel, dia berani karena dia bersama dengan Allah yang benar. Dia bersama dengan Allah Israel. So how was the result teman-teman semua? Teman-teman bisa baca nanti ayatnya panjang dari 14 sampai 20. Tapi aku bakal bacain aja ayat-ayat yang poin-poin utamanya. Ayat 15 dibilang di sana, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Oke, sampai sini dulu. Yang pertama, Daniel lebih baik secara fisik dibanding orang lain. Ini ayat biasa dipakai sama mama-mama sama anak yang suka susah makan sayur. Tuh lihat Daniel makan sayur jadi lebih sehat, lebih gemuk. Biasa dipakai gitu. Cuman teman-teman bisa lihat pengetahuan Daniel datangnya dari mana? Kepandaiannya Daniel datangnya dari mana? Apa dari didikan orang Babel? Bukan. Apa dari Daniel belajar sendiri? Bukan. Tapi Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Wow. Allah sendiri yang memberikan kepandaian buat Daniel. Bukan sayur, bukan makanan, bukan. Allah, bukan didikan Babel, bukan. Allah yang memberikan kepandaian kepada Daniel. Di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-19 sampai 20. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dalam bahasa asli cerdas ini ditulis dalam kata yad atau artinya tangan. Saya sempat bingung kenapa artinya tangan. Lalu bisa bayangin berapa sangat vital sekali tangan ini. Kalau saya nggak punya tangan saat ini saya sulit megang mic. Kalau saya nggak punya tangan saat ini mungkin saya gimana cara ngetik. Tangan tuh sangat vital. So kalau misalnya dibilang cerdas di sini adalah tangan, artinya Daniel saat itu
Dia tuh menjadi orang yang sangat dipakai oleh raja. Dia istilahnya tangannya raja. Orang yang sangat dipercaya untuk melakukan banyak pekerjaan oleh raja. Wow. Bayangin teman-teman, dari kalian tinggal di pembuangan. Dari satu keadaan yang bisa bikin stressful, keadaan yang bisa bikin takut, keadaan yang bisa bikin cemas, masalah yang banyak, masalah yang mungkin gak bisa kita selesaiin dalam pikiran kita. Ternyata kalau kita tetap percaya sama rencana Tuhan, Tuhan bisa pakai kita luar biasa. Kita tetap menjadi excellent. And it's time for youth, teman-teman semua. Kenapa orang muda yang dibawa oleh Nebukadnezar? Kenapa Nebukadnezar gak datang ke Yehuda terus pilihlah menteri-menterinya yang udah pada tua, sini datang bawa ke gua. Biar mereka itu kasih gua pelajaran. Karena orang tua kan pasti banyak wise-nya, banyak kebijaksanaannya. Kenapa anak-anak muda? Anak-anak muda adalah penerus bangsa. Ini yang tadi saya bilang. Bangsa akan mati kalau dia nggak punya generasi penerus. Anak-anak muda sangat vital. Anak-anak muda yang pegang masa depan bangsa. Anak-anak muda yang pegang masa depan gereja. Anak-anak muda yang pegang masa depan Indonesia. Kalau misalnya nggak ada satu generasi anak-anak muda, kita bisa lihat ke depan pasti akan terjadi ketimpangan luar biasa. Maka dari itu Nebukadnezar, dia bawa anak-anak muda dari Israel. Come on. Kita anak-anak muda, mari jadi excellence. Mari jadi dampak. Tuhan mau anak-anak muda. God wants young people. God use young people. And God want to use you. Tuhan pakai banyak anak muda di Alkitab. Daud umur berapa ketika ngalahin Goliat? Kalian search. Teenager sama seperti kalian. Yosua dan Kaleb ketika dipilih jadi pengintai umurnya berapa? 40. Tua itu maka 40 mah. Waktu umur 40 dia udah jadi kepala suku. Satu suku itu banyak banget orangnya. Umur 40 artinya dia udah jadi pemimpin ketika dia masih muda. God want to use young people and God want to use you and me. Kalian dan saya, Tuhan ingin pakai kita. So hari ini, kalau kalian bilang, aku lagi ada di dalam masalah kak. Aku lagi ada di dalam exile kak. Thank God, artinya Tuhan mau pakai sesuatu dalam hidup kalian. If you are facing some problem, facing big problem, He will guide you through it. Tuhan akan pimpin kita melewati semua itu dan kita bakal lihat kemuliaan Tuhan nyata sama seperti yang terjadi pada Daniel. Amin. Kita mau lihat banyak breakthrough, kita mau lihat banyak kebangkitan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita menghadapi banyak masalah yang bikin kita stres, anxiety, kita cemas, kita takut akan masa depan. Tapi kita punya Tuhan yang nyata, Tuhan yang besar. Teman-teman mari kita ikuti series ini, Daniel. Dan kalian bakal lihat apa yang Tuhan lakukan sama hidupnya Daniel. It's not about cuman di usia Daniel aja. Aku kasih tease sedikit, bahkan Daniel dikasih penglihatan untuk akhir zaman. Seorang anak muda di pembuangan. Ketika dia excellent, Tuhan kasih penglihatan, visi tentang sesuatu yang akan jauh ke depan. Apa yang terjadi nanti. Tuhan mau pakai kita. Balik lagi, mari kita mau gak untuk excellence? Mau gak kita not be affected by problem? Mau gak kita keep on trusting God no matter what? Mari teman-teman semua, kita sama-sama tutup mata kita, boleh minta tim praise and worship maju ke depan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Bapak kami yakin Engkau menuliskan kami,
menuliskan setiap cerita kami bukan menjadi anak muda yang biasa-biasa. Engkau menuliskan cerita hidup kami bukan untuk jatuh di dalam masalah yang kami hadapi. Tapi Engkau menuliskan cerita kami supaya kami jadi pemenang. Engkau menuliskan kisah kami supaya kami jadi anak muda yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Hari ini Tuhan, mungkin kami menghadapi masalah. Maybe we live in exile right now. Mungkin kita rasa, Tuhan aku jauh dari siapa-siapa Tuhan. Tuhan aku dipenuhi masalah hidupku Tuhan. Tuhan aku gak sure akan masa depan aku Tuhan. Tuhan banyak masalah Tuhan di keluarga. Tuhan banyak masalah Tuhan di sekolahku Tuhan. If you are on exile right now, God will guide you through it. Be excellent. Hamba mau berdoa saat ini buat setiap anak youth di tempat ini. Hamba mau percaya Tuhan, banyak rencanamu Tuhan yang akan digenapi lewat mereka Tuhan. Banyak orang-orang yang akan berdampak bagi tempat kerjanya. Banyak orang-orang, anak-anak muda yang berdampak bagi gerejanya. Anak-anak muda yang berdampak bagi keluarganya. Anak-anak muda yang mampu memulihkan satu hubungan yang rusak. Anak-anak muda yang mampu menjawab kebutuhan generasi di bawahnya. Anak-anak muda yang akan memimpin bangsa ini suatu hari. Berdoa Tuhan buat setiap kami di tempat ini. Mari Tuhan, Kau berikan hikmat sama seperti Kau memberikan hikmat kepada Daniel. Kau berikan kepada kami ya Tuhan satu kepintaran Tuhan. Kau berikan kepada kami perlindungan Tuhan. Mungkin kami dilanda bahaya. Mungkin kami di tengah-tengah bahaya. Mungkin kami di tengah-tengah masalah yang kami gak tahu jalan keluarnya. Tapi kami tahu Engkau akan menyediakannya. Thank you Lord, thank you Jesus. Hari ini kami selesai Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan setiap firman tertanam dalam hati kami. Dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari teman-teman semua, kita angkat kedua tangan kita. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Berdoa teman-teman semua, bersyukur kepada Tuhan. Yes. Selamat hari Minggu teman-teman semua, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.